Halo semua, perkenalkan nama saya Alfandi Muhammad Farhan, mahasiswa Teknik Mesin angkatan 2019. Jadi dalam video ini saya akan menjelaskan tentang soal-soal ujian akhir semester Fisika Dasar 2. Oke, jadi kita langsung aja ke soal yang pertama ya. Oke, jadi kita lihat soal nomor 1. Kawat lurus yang sangat panjang hampir bersinggungan dengan sebuah kawat melingkar yang berpusat di titik P. Jika I1 sama dengan 12 ampere, I2-nya sama dengan 8 ampere, dan jari-jari lingkaran 15 cm. Tentukan besar dan arah induksi magnetik di titik P. Oke, kita mulai dari nomor 1. Oke, soal nomor 1 adalah kawat lurus yang sangat panjang hampir bersinggungan dengan sebuah kawat melingkar yang berpusat di titik P. Jika I1 sama dengan 12 ampere, I2-nya sama dengan 8 ampere, dan jari-jari lingkaran 15 cm, tentukan besar dan arah induksi magnetik di titik P. Oke, jadi di sini ada gambar ya. Gambarnya itu I2 yang ini lingkaran dan I1-nya adalah yang ini. Nah, jarak antara dua benda ini tuh sangat berdekatan tapi tidak saling menyentuh. Artinya mereka bersinggungan. Oke, jadi untuk menyelesaikan soal seperti ini, jangan lupa untuk dituliskan, diketahui, ditanya, dan jawab. Oke, yang pertama diketahui. Yang diketahui dari soal ini adalah I1 sama dengan 12 ampere, I2 sama dengan 8 ampere, R-nya atau jari-jarinya dari lingkaran ini ya, 15 cm sama dengan, kita ubah jadi satuan SI, 15 kali 10 pangkat min 2 meter. Kemudian di sini mu 0-nya adalah 4pi dikali 10 pangkat min 7 Tesla meter per A. Ini bisa kalian hafalin ya, karena ini pasti akan keluar nilainya. Oke, kemudian yang ditanyakan adalah besar dan arah induksi magnetik di titik P. Oke, jadi titik ini ya. Oke, jadi untuk mengetahui cara kita mengerjakan soal ini, kita harus tahu dulu nih rumus-rumus dari medan magnet. Oke, jadi medan magnet ini ada beberapa ya rumusnya. Ini tiga ini adalah salah satu tiganya dari mereka. Kawat melingkar nih. Di kawat melingkar rumusnya itu adalah B sama dengan mu 0 dikali I per 2A dikali theta per 360. Tetanya ini apa sih? Tetanya ini adalah derajat dari lingkarannya. Semisal kalau dia itu setengah lingkaran berarti adalah 180. Kemudian untuk kawat lurus panjang. Nah, kawat lurus panjang ini artinya apa sih? Jadi kawatnya itu tak berhingga ya, jadi infinity. Kita nggak tahu panjangnya dari kawat ini berapa. Nah, B-nya itu sama dengan mu 0 dikali I per 2pi kali A. Kemudian kawat lurus pendek. Nah, di sini kawat lurus pendek rumusnya itu adalah B sama dengan mu 0 dikali I per 2pi kali A dikali cos alpha dan cos beta. Tambah cos beta. Nah, kita udah tahu nih rumus-rumusnya nih. Nah, yang bakal kita pakai itu adalah yang ini dan yang ini. Untuk B1 ini kan kawat panjang, lurus. Tapi kita nggak tahu nih panjangnya berapa, berarti kan kita pakai yang ini nih. Oke, jadi B1 sama dengan mu 0 dikali I1 per 2pi A. Nah, A itu apa sih? A itu adalah jarak dari titik P ke titik batangnya atau kawatnya. Nah, di sini kita tahu nih, pastikan di sini ada jarak kecil nih, kecil banget. Nah, itu kita abaikan jaraknya sehingga jari dari titik P itu ke kawat lurus ini tuh dianggap sebagai jari-jari dari titik P ke lingkaran ini. Jadi jari dianggap sebagai jari-jari lingkaran inilah. Oke, jadi B1 sama dengan 4pi dikali 10 pangkat min 7 dikali 12 per 2pi dikali 15 kali 10 pangkat min 2. Didapatkan B1-nya adalah 1,6 kali 10 pangkat min 5 Tesla. Nah, untuk B2-nya nih, B2-nya ini adalah lingkaran nih ya, berarti kan tetanya 360 derajat. Oke, jadi B2 sama dengan mu 0 dikali I2 per 2 kali A dikali theta per 360. Kemudian B2 sama dengan 4pi dikali 10 pangkat min 7 dikali 8 per 2 kali 10 pangkat min 2 dikali 360 per 360. Hasilnya adalah 1,07pi dikali 10 pangkat min 5 Tesla. Karena yang ditanya adalah besar, jadi kita harus tahu nih B totalnya dari di titik P ini. Nah, B1 tambah 2, B2 artinya arus yang satu, kawat 1 dan kawat 2 ini saling mempengaruhi titik P ini. Maka dari itu kita jumlahkan B1 dan B2. Nah, catatan untuk arah medan magnet keluar itu nilainya negatif. Untuk arah medan magnet yang masuk nilainya positif. Kita tahu gimana nih? Kita cara tahu untuk
keluar atau masuknya medan magnet itu. Jadi kita menggunakan kaidah tangan kanan, di mana kalau jempol itu untuk arah arus, sedangkan 4 jari lainnya sebagai arah medan magnet. Nah, di sini untuk yang pertama nih, kawat 1 atau kawat lurus panjang itu kan arusnya ke kanan nih, artinya jempolnya ke kanan. Terus 4 jari lainnya melingkari arusnya itu atau melingkari jempol, artinya kan kalau dia lihat di gambar nih terhadap titik P, berarti kan 4 jari kita itu mengarah ke kita atau keluar gambar. Artinya di sini untuk arah medan magnet dari di B1 nilainya keluar atau nilainya negatif. Nah, gimana nih untuk yang melingkar? Nah, melingkar ini sama aja caranya. Jadi di situ kita lihat nih I2-nya itu arahnya ke atas nih atau melingkar ke atas. Jadi jempol kita juga melingkar ke atas atau kita arahkan ke atas, kemudian 4 jari lainnya kita arahkan ke titik P. Apakah ke titik P? Itu arah 4 jari kita itu kan ke dalam artinya. Nah, artinya B di garis di kawat melingkar atau kawat 2 ini tuh arah medan magnetnya masuk. Artinya nilai B-nya itu adalah positif. Maka dari situ B totalnya bisa didapat negatif 1,6 kali 10 pangkat min 5 ditambah 1,07 Pi dikali 10 pangkat min 5 didapatkan B totalnya adalah 1,76 kali 10 pangkat min 5 Tesla dengan arah induksinya itu masuk. Seperti itu. Oke, lanjut ke nomor 2. Oke, jadi nomor 2 soalnya adalah sebuah proton bergerak dengan persamaan kecepatan V sama dengan 2I dikurang 4J ditambah K meter per second dalam medan magnet B sama dengan I ditambah 2J dikurang 3K Tesla. Nah, tentukan berapakah besar gaya magnet yang dialami proton yang bermuatan Q sama dengan 1,60 kali 10 pangkat min 19 kolom. Nah, untuk soal seperti ini jangan lupa untuk ditulis, diketahui, ditanya, dan jawab. Oke, jadi yang diketahui dari soal ini adalah Q-nya atau nilai muatannya adalah 1,6 kali 10 pangkat min 19 kolom. Kemudian kecepatannya adalah 2I ditambah 2I dikurang 4J ditambah K meter per second, dan besar medan magnetnya adalah I sama ditambah 2J dikurang 3K Tesla. Di mana yang ditanyakan itu adalah besar gaya magnet. Nah, cara mengerjakannya adalah kita pertama harus tahu dulu nih rumus dari gaya magnet sendiri. Jadi gaya magnet itu rumusnya Jadi gaya magnet itu rumusnya adalah vektor. Kalau dia vektor F ada atas panahnya sama dengan Q dikali V panah di cross atau X B panah. Nah, sedangkan untuk yang skalar itu F sama dengan Q kali V kali B kali sin theta. Nah, karena tadi kan B sama V-nya itu yang diketahui dalam bentuk vektor, maka kita harus menghitungnya dalam bentuk vektor. Nah, di sini jadi F panah sama dengan Q dalam kurung V panah cross B panah. Di mana untuk F panah sama dengan Q-nya itu adalah 1,6 kali 10 pangkat min 19. Kemudian nah di dalam kurung 2I dikurang 4J ditambah K cross I ditambah 2J dikurang 3K. Nah, di sini cross ini merupakan perkalian antara vektor dengan vektor, di mana kalau perkalian antara vektor dengan vektor itu biasanya adalah perkalian cross. Nah, di sini metode yang saya pakai adalah yang menggunakan dengan memindahkan dua data di sini ke kanan. Kemudian kita tuliskan bagian belakang ini di KIJ itu negatif yang di bagian atas, kemudian yang di bawahnya adalah positif. Kemudian kita tarik garis dari I ke titik ini sampai ke titik ini. Kita tarik gini nih panah. Nah, di sini akan menjadi I dikali min 4 dikali min 3. Jadinya seperti ini, min 4 dikali min 3 I. Kemudian lanjut lagi ke sampingnya J11, berarti J dikali 1 dikali 1 seperti ini. Jangan lupa ini juga dikasih tambah. Kemudian ditambah K22 berarti K dikali 2 kali 2. Jadinya seperti ini. Kemudian nah, di sini setelah itu kita kurang nih. Kenapa kurang? Karena nanti di ujungnya di sini ada nilai kurang.
Maka kita kurang 1 min 4K. Jadi 1 dikali min 4 dikali K. Nah, di atas ini ada negatif nih, berarti di sini harus dikurang, tandanya kurang. Jadinya seperti ini. Kemudian sama juga untuk yang selanjutnya itu negatif atau kurang 2 dikali 1 dikali I. Tandanya negatif, jadinya kurang. Kemudian selanjutnya lagi min 3 kali 2 dikali J, itu tandanya negatif, maka dikurang. Nah, dari sini kita seperti perkalian biasa ya. Jadi jadinya 12I, jadinya 1J, 4K tambah 4K dikurang 2I ditambah 6J. Nah, di sini kita jumlahkan tergantung variabelnya, didapat 10I ditambah 7J ditambah 8K. Nah, kita udah dapat nih nilai vektornya dari perkalian antara V dengan B. Selanjutnya, kita akan menghitung besarnya gaya magnet. Nah, di sini untuk gaya magnet kita bisa ubah dari 1,6 kali 10 pangkat min 19 diubah menjadi 16 kali 10 pangkat min 2. Di mana komanya ini mundur ke belakang 1 kali sehingga didapatkan 10 pangkat min 20. Nah, untuk mempermudah nih, karena kan nanti di sini kita nggak akan menggunakan akar nih. Jadi saya di sini tidak mengalihkan ke dalam. Kenapa? Karena kita bisa lihat 16 dan 20 ini nilainya bisa diakarkan atau bisa hilang ketika diakar atau berubah. Nah, rumus untuk mencari besarnya satuan skalar atau besar gaya magnet dari satuan vektor itu adalah F sama dengan akar Q dikali V panah di cross B panah, di mana dalam akar 16 kali 10 pangkat min 2 dikali 10 I ditambah 7J ditambah 8. Nah, di sini 16-nya kan diakar jadinya 4. 10 pangkat min 20 diakar menjadi 10 pangkat min 10. Nah, sisanya adalah yang 10I, 7J dan 8K ini. Nah, di sini kalau dalam bentuk akar, kalau sudah dia dalam bentuk akar seperti ini, nilai I, nilai J, nilai K-nya akan hilang. Dia akan berubah menjadi kuadrat. Dimana untuk akar 10 kuadrat ditambah 7 kuadrat ditambah 8 kuadrat akan menghasilkan akar 213. Nah, sebenarnya sampai di sini tuh udah benar, tapi biasanya dosen akan meminta untuk nilai detailnya, apalagi kalian menggunakan kalkulator ya. Jadi kalau kalian hitung menggunakan kalkulator akan didapatkan hasil 5,84 dikali 10 pangkat min 9 Newton. Seperti itu nomor 2. Lanjut ke nomor 3. Oke, jadi soalnya adalah berdasarkan rangkaian berikut, asumsikan R sama dengan 8 ohm, I sama dengan 2,3 meter, dan medan magnet seragam B sama dengan 3 Tesla dengan arah seperti pada gambar. Pada kecepatan berapakah batang tersebut bergerak jika arus yang dihasilkan adalah 1 ampere pada resistor? Nah, oke, jadi untuk menjawab nomor 3 ini, jangan lupa untuk dituliskan diketahui, ditanya, dan dijawab. Oke, jadi yang diketahui dari soal ini adalah R sama dengan 8 ohm, L sama dengan 2,3 M atau meter, B sama dengan 3 Tesla, I sama dengan 1 ampere. Dimana yang ditanya itu adalah kecepatan batang. Nah, cara mengerjakan soal ini itu pertama kita harus tahu dulu nih rumus GGL induksi. GGL induksi itu rumusnya negatif D flux B atau perubahan medan flux magnetik per perubahan waktu atau DT. Nah, di sini juga ada rumus lainnya dari GGL, yaitu GGL sama dengan I kali R. Nah, di sini kita bisa dapatkan rumus BLV atau min BLV itu dari penurunan dari rumus GGL induksi ini, di mana GGL induksi sama dengan negatif D flux B per DT sama dengan negatif D. Nah, flux B ini kan rumusnya adalah BLU atau U-nya di sini sebagai jarak ya. Nah, di sini tuh kita turunkan BLU terhadap DT. Tapi kan seperti yang kita tahu B dan L ini tidak terpengaruh oleh waktu atau perubahan waktu, makanya kita keluarkan BL-nya. Sedangkan di sini U itu bisa dipengaruhi oleh waktu atau perubahan waktu.
Maka dari situ seperti yang kita tahu kalau posisi diturunkan terhadap waktu akan berubah menjadi kecepatan. Maka itu adalah sumber penurunan untuk BLV dari persamaan GGL sama dengan negatif B flux B per dt. Nah, kita lihat nih, artinya kan GGL di sini tuh nih sama dengan negatif BLV. Nah, dari situ seperti yang kita lihat nih, kan sama-sama GGL nih rumusnya nih. Berarti kan GGL sama dengan GGL. Nah, dari situ kita masukin BLV sama dengan I kali R. Nah, dari situ kita pindahin BL-nya ke ruas kanan, didapatkan V sama dengan I kali R per B kali L. Sama dengan I-nya adalah 1 ampere dikali 8 ohm per 3 dikali 2,3 meter sama dengan 1,16 meter per second. Maka didapatkanlah kecepatan dari batang ini yang ke arah kanan. Seperti itu untuk nomor 3. Selanjutnya adalah nomor 4. Oke, jadi soalnya adalah tentukan besar dan arah kuat medan magnet di titik P oleh kedua kawat tak berhingga yang sejajar ini. Oke, jadi gambarnya seperti ini ya. Nah, jangan lupa untuk diketahui, ditanya, jawab. Oke, jadi yang diketahui itu adalah IA yang di batang A itu adalah 2 ampere. Kemudian IB 2 ampere juga yang di batang B ini. Nah, selanjutnya sini AA atau AB. Nah, AA atau AB ini merupakan jarak antara batang dengan titik P. Jadi jaraknya adalah untuk yang A 2 meter, untuk yang B adalah 4 meter. Nah, yang ditekan itu adalah besar dan arah medan magnet di titik P. Itu artinya di titik ini nih. Nah, kita tahu nih medan magnet itu rumusnya kan untuk kawat lurus panjang adalah B sama dengan mu0 dikali I per 2pi kali A. Nah, di sini jadi untuk gampangnya kita langsung masukin aja nilainya ya. Jadi BA sama dengan mu0 dikali IA per 2pi dikali A sama dengan 4pi dikali 10 pangkat min 7 dikali 2 per 2pi kali 2 sama dengan 2 kali 10 pangkat min 7 Tesla. Nah, untuk yang B-nya, BB sama dengan mu0 dikali IB per 2pi kali AB sama dengan 4pi dikali 10 pangkat min 7 dikali 2 per 2pi kali 4 sama dengan 1 kali 10 pangkat min 7 Tesla. Nah, kita udah tahu nih besarnya medan magnet pada batang A dan pada batang B. Nah, sekarang kita cari tahu nih total medan magnet yang mempengaruhi titik P ini. Nah, caranya itu adalah BA ditambah BB. Nah, kita kan di sini untuk mengerjakan soal seperti ini kita harus tahu dulu nih arah dari medan magnetnya itu di titik P kemana. Jadi kalau misalnya dia ke dalam atau arah medan magnetnya ke dalam, kita kasih positif. Tapi kalau arah medan magnetnya keluar, kita beri tanda negatif. Nah, pertama kita cari BA dulu nih. BA ini kan arusnya ke atas, berarti jempol ke arah atas. Dengan menggunakan kaidah tangan kanan berarti jempol ke arah atas, kemudian 4 jari lainnya mengarah ke dalam dari gambar. Artinya kalau ke dalam nilai BA-nya adalah positif. Sedangkan untuk nilai B-nya arahnya juga ke atas nih kawatnya atau arusnya. Nah, tapi kan 4 jari lainnya itu nilainya keluar. Artinya apa? Artinya arah dari B di batang B itu nilainya negatif karena arah dari 4 jari kita itu keluar dari gambar. Makanya kita kasih nilai negatif. Sehingga jadinya B total sama dengan 2 kali 10 pangkat min 7 ditambah dalam kurung negatif 1 kali 10 pangkat min 7 dan didapatkan hasil totalnya adalah segini, 1 kali 10 pangkat min 7 Tesla. Ini adalah medan magnet di titik P dan arahnya itu karena dia positif, artinya arahnya ke dalam. Seperti itu untuk nomor 4. Oke, jadi kita masuk ke soal terakhir nih, soal nomor 5. Oke, jadi soalnya adalah rangkaian seri RLC dengan masing-masing R sama dengan 30 ohm
L sama dengan 0,6 Henry, dan C sama dengan 500 mikrofarad dipasang pada sumber tegangan bolak-balik dengan VT atau persamaan VT sama dengan 200 sin 100 T volt. Tentukan A. Impedansi Z, B. Kuota arus maksimum, C. Tegangan pada L dan C, D. Sudut fase antara arus dan tegangan. Oke, seperti biasa ya, jangan lupa untuk ditulis diketahui, ditanya, dan jawab. Nah, diketahui di sini tuh rangkaiannya adalah rangkaian RLC, dan R-nya itu adalah 30 ohm, L-nya adalah 0,6 Henry, C-nya adalah 500 mikrofarad. Nah, kita ubah jadi yang farad aja tanpa mikro, kita ubah jadi 5 kali 10 pangkat min 4. Nah, kalian jangan bingung nih, bagaimana sih, kan mikro ini kan 10 pangkat min 6, kok tiba-tiba jadi 10 pangkat min 4. Jadi 10 pangkat min 6 itu ketika dikalikan 2 gini, itu nilainya berkurang 2. Artinya apa? Kalau dia di sini nih 6 nih, ada 0,2 nih. Berarti kan nolnya hilangin. Berarti di sini berubah menjadi 4. Seperti itu, simpelnya seperti itu. Kemudian untuk persamaan V-nya adalah 200 sin 100T dikali 100T volt. Oke. Nah, yang ditanyakan adalah yang pertama impedansi Z, yang kedua adalah kuota arus maksimum, yang ketiga tegangan pada L dan C, kemudian D itu adalah sudut fase. Nah, cara mengerjakannya nih, sebelumnya kita harus tahu dulu nih, apa sih persamaan ini nih. Nah, jadi ini persamaan pada arus AC. Biasanya rumusnya itu adalah V sama dengan V max dikali sin omega T. Nah, kalau kita lihat nih, ini kan berarti buat ini. V max-nya buat ini, dan omega T-nya itu yang ini. Artinya, Vmax dari persamaan itu adalah 200. Sedangkan omega dari persamaan ini itu adalah 100. Nah, kita udah dapat nih Vmax dan omeganya. Nah, yang ditanya pertama itu adalah impedansi Z. Impedansi Z nih yang ditanya. Kita tahu rumus impedansi Z sama dengan akar R kuadrat ditambah dalam kurung XL dikurang XC kuadrat. Nah, tapi kita kan nggak tahu nih nilai XC sama XL-nya berapa, XL dan XC-nya kita nggak tahu berapa. Nah, kita cari dulu nih rumus ini buat XL. XL sama dengan omega dikali L sama dengan 100 dikali 0,6 sama dengan 60 ohm. Itu adalah XL-nya. Kemudian untuk XC-nya itu kita pakai rumus 1 per omega kali C sama dengan 1 per 100 dikali 5 kali 10 pangkat min 4 sama dengan 20 ohm. Maka kita sudah dapat XL dan XC-nya. Kita masukin nih, kita substitusi ke persamaan yang impedansi tadi. Nah, jadinya akar 30 kuadrat ditambah 60 dikurang 20 kuadrat didapatkan 900 tambah 1600 adalah akar 2500, di mana akar 2500 adalah 50. Seperti itu untuk setnya. Kemudian yang ditanya ini adalah kuat arus maksimum nih. Maksimum. Nah, di sini karena kita sudah tahu Vmax-nya berapa, 200 kan? Jadi kita bisa pakai rumus biasa nih, VIR atau VIR. Untuk rumus ini I maksimum berarti kita Imax sama dengan Vmax per R, di mana Vmax per R sama dengan 200 per 30 didapatkan 6,67 ampere. Itu jawaban untuk yang B. Kemudian yang C kita ditanya adalah yang C dan L, tegangan pada L dan C. Nah, yang C itu adalah VC sama dengan I kali XC sama dengan 6 kali 67 6,67 dikali 20 sama dengan 133,4 volt. Sedangkan yang VL-nya itu adalah I kali XL sama dengan 6,67 dikali 60 sama dengan 400,2 volt. Kemudian yang D nih, sudut fase nih ditanya nih. Nah, sudut fase itu adalah sudut antara tegangan dan arus. Rumusnya itu bisa didapat dari rumus tan sama dengan XL dikurang XC per R. Nah, dari sini kita kan udah tahu nih XL sama XC-nya berapa nih sama sama R-nya. Nah, selanjutnya kita substitusi aja tan theta sama dengan 60 per dikurang 2 per 30 didapatkan 4 per 3. Tan theta sama dengan 4 per 3. Nah, kita kan tanya cuma tetanya doang nih, makanya kita pindahin tannya ke kanan. Kalau tannya dipindah ke kanan, dapatnya tan pangkat negatif 1 atau arkos tan. Biasanya disebut seperti itu kalau di kalkulator. Nah,
Ini itu bisa dikerjakan dengan kalkulator. Nah, nanti bisa didapatkan nilainya adalah 53,13 derajat untuk sudut fasenya. Dan itu adalah nomor 5, cara pengerjaannya dari nomor 5. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga kita berjumpa kembali pada tutor-tutor berikutnya.